Ya, oke. Jadi sekarang tentang exception handling, ya. Nah, kenapa, ya kan? Coba kita lihat kode ini, ya. Kita coba analisis file name, nama berkasnya hello.txt, ya. Dan kemudian kita coba baca, ya. Oke. Ya udah, kemudian dibaca terus di close, ditutup. Nah, tapi di sini ada catatan ya bahwa coba jalankan kode ini tanpa membuat hello.txt terlebih dahulu. Ya, jadi kalau misalkan yang seperti ini berarti default ya. Open file name di sini nggak ada mode ya, nggak ada tulisan R atau W atau apa ya berarti default. Ya, ini defaultnya adalah mode R, read ya. Oke. Nah, kalau belum ada hello.txt-nya, berarti dia ngebaca apa gitu kan? Jadi akan ada error ya. File not found error. Nah, dan error ini ya, kalau misalkan kita jalankan kode ini, belum bikin hello.txt, muncul error, terus misalkan di bawahnya ada kode program yang lain, ya, ya dia errornya pas di sini nih, pas open file name itu dia error. Terus di bawahnya ada kode program yang lain, kode programnya nggak dijalankan. Udah pokoknya dia crash, dia keluar, dia ngambek gitu ya, gitu. Nah, em, dan ya itu namanya exception ya. Jadi eh, bisa kita bilang ya dianggap sebagai error lah ya. Dan ya intinya programmer mau dia udah best programmer ya, ya mungkin tetap bisa ada error ya. Walaupun mungkin errornya istilahnya mungkin level errornya naik lah ya, error yang udah nggak yang simple-simple gitu ya, mungkin seperti itu. Dan error yang muncul pada saat runtime itu dinamakan dengan exception. Ya. Contohnya tadi kita lihat file not found error ya. Dan ada juga yang lain zero division sama value error. Dan yang terbaik adalah apakah ketika crash terus ya udah nyerah ya, ya emang udah kayak gitu gitu. Python-nya ya nggak bisa ya. Jadi harus ada penanganan. Kita harus handle exception itu, exception handling. Ya. Nah, tapi kita belajar dulu tipe-tipe error ya. Jadi ada sintak, runtime, dan semantik atau logic. Ya. Kalau sintak ya paling gampang bikinnya, paling gampang solve-nya ya dia sintaktik aja ya penulisan lupa titik dua dan seterusnya. Nah, ini runtime error nih ya. Yang runtime error itu yang biasanya kita lakukan exception handling ya. Jadi error yang muncul pada saat eksekusi program dibagi nol, kemudian string yang panjangnya berapa kita ngakses untuk indeks yang lebih panjang, yang lebih banyak dari yang ada gitu kan. Ya. Atau while loop ya yang selalu jalan terus gitu kan. Nah, kemudian ada juga selain runtime error dan syntax error ada juga semantic atau logic error ya. Nah, ini ya mungkin program yang menerjemahkan ya bahasa Inggris ke bahasa Indonesia requirement-nya misalkan padahal Inggris ke Javanese ya. Mungkin kalau ini jauh ya, tapi bisa aja kayak eh kita apa ada klien minta ini tolong dong bikinin program yang ngubah dari Inggris ke Javanese gitu. Nah, kita kan dengernya cepet nih. Terus kita udah bikin bagus-bagus ya, udah capek-capek Inggris ke Japanese. Salah itu, semantic error. Ya orang yang minta orang Jawa ya dia mintanya Inggris to Japanese gitu. Masa dibikinnya ke Japanese kayak gitu ya. Oke. Nah, jadi intinya errornya apa? Programnya ya kalau yang itu anggapannya benar ya, tapi requirement-nya bukan itu nah itu semantic error ya. Jadi melakukan yang di luar requirement lah. Gitu. Nah, oke, jadi error handling di Python, jadi kita bisa lihat eh, intinya try sama accept ya. Jadi kita coba ya, tapi kita udah siap penanganan ketika ada istilahnya eh, error atau istilahnya ya kekacauan yang muncul lah seperti itu. Ya, jadi bagus ini ya, istilahnya berani mencoba, tapi dia udah siap untuk eh,
plan B-nya atau plan C atau apa karena kita bisa ada banyak except. Jadi di sini kode blok yang akan dimonitor ketika apakah ada exception atau error-nya. Dan di sini misalkan jenis error itu muncul ya, kita udah menduga ini bisa ada, bukan pasti ya, tapi bisa ada muncul error itu, baru kita tangani. Nah ini contohnya ya, yang tadi itu yang hello.txt ya, misalkan di sini hello.txt-nya sama aja kayak tadi belum ada. Jadi file name hello.txt. Terus di sini kita udah mulai wanti-wanti ya di try my file open file name, print my file.read, my file.close. Nah, jadi di sini kita udah ya udah kita coba buka terlepas dari ada apa enggak nih hello.txt-nya. Nah, kalau ada ya udah dibaca. Kalau nggak ada ya kan hello.txt-nya kan sebelumnya error nih, crash nih ya. Nah, kita ada istilahnya penanganannya sekarang dengan accept file not found error ya. Karena kita udah tahu ada kemungkinan muncul di sini errornya adalah file not found error. Dan ya udah kita cetak kalau file not found error ya kita nggak bisa nemuin filenya gitu. Bagus lagi kalau di sini cannot find the file misalkan nama filenya ditaruh juga di sini hello.txt. Jadi itu lebih apa user experience-nya lebih bagus. Seperti itu. Ya. Nah ini di bit of first making hello.txt ya. Nah, jadi kalau misalkan sebelumnya kalau nge-crash ya udah selesai semuanya gitu ya. Istilahnya nggak mau lanjut lagi. Nah, di sini kan ini kan sebenarnya ya apa kita udah mengantisipasi nih. Oh, nggak ada hello.txt. Nah, dia nggak istilahnya nggak heboh bikin drama dan apa apa bi. Ya udah memang belum ininya ya, belum ketemu ya, cannot found. Kita print aja cannot find the file. Tapi kita masih bisa melanjutkan programnya nah itu. And life goes on seperti itu. Ya, oke. Iya. Nah, bagaimana kalau ada hello.txt yang isinya hello? Ya udah nggak masalah ya. Jadi jangan dia nggak ngeprint cannot find the file karena emang ada. Jadi dia ngeprint isinya hello dan and life goes on seperti itu. Ya, oke. Kemudian tadi sempat mungkin ada yang jenisnya zero division ya. Itu bisa karena ketika istilahnya minta input ke user, nah user kan bisa aja iseng atau apa kan ya. Bahkan bisa aja disuruh masukin number nggak dimasukin number gitu. Ya, masukinnya nama atau apa ya. Tapi ini kita anggaplah masukin number tapi bisa aja tetap error gitu ya. Karena di sini kasusnya nggak error nih. Jadi ini minta input, kemudian di try ya. Bahkan ini aja perlu di try. Bagi ini perlu di try ya. Kemudian ada acceptnya zero division. Jadi di sini masukin 4 2 ini masih aman ya. 4 division 2 ya. 2,0. Nah, ini udah mulai iseng nih ya. 4 0 lah itu udah. Sebenarnya kalau itu nggak pakai try except udah crash nih ya. Tapi karena kita sudah bisa ya penanganan error yang elegan ya dengan tenang, kalem, sabar ya akhirnya eh, kita pakailah zero division error jadi nggak nge-crashin programnya ya. Jadi dia dengan tenang bilang cannot divide by zero. Oke. Nah, ini mungkin coba ya kira-kira output dari program ini apa? Silahkan dicoba dan dipahami ya. Saya beri waktu mungkin 3 sampai 4 menit silahkan.
Oke, mungkin eh, amannya kita coba aja ya. Nah ini, oke. Sekilas kalau kita lihat kemungkinannya kendalanya pas di satu ini ya, SATU ini ya. Nah, value error saat memproses satu. Nah, ya kan? Em, di sini kenapa? Karena kan ini ada semacam semacam konversi lah ya, typecasting ya. Jadi dari eh, bisa bisa ada typecasting ya. Misalkan ininya bukan 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 in. Tapi di sini nerima string cuman bukan angka satu ya, bukan string angka satu ya, tapi lebih ke SATU. Jadi dia nggak bisa. Jadi ada namanya exception value error. Seperti itu. Nah, pas di sini aman karena emang ini dua aja udah ini ya. Pas di sini juga aman karena tiga ya. Jadi angka string angka tiga ya nggak masalah nanti. Dia berhasil memproses uh, tiga seperti itu. Nah, jadi ya di sini kita perlu apa tahu istilahnya kira-kira jenis atau tipe-tipe error itu apa gitu dan yang kemungkinan muncul ya kayak pada saat baca file kemungkinan munculnya file not found pada saat pembagian kemungkinannya yang zero division dan seterusnya itu penting ya. Ya. Em, oke. Ya mungkin itu sih ya eh untuk materi jadi em, terkait dengan exception handling. Oke. Apakah ada pertanyaan?